Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut untuk tips uji kompetensi Ganis PH Pembinaan Hutan. Jadi kita coba belajar bersama untuk memahami uji kompetensi terkait dengan unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan untuk bidang pembinaan hutan. Apa yang akan kita sampaikan di sini berdasarkan pemahaman saya dan juga pengalaman mengikuti uji kompetensi yang lama. Jadi kalau kemudian nanti ada perbedaan pemahaman atau kemudian ada perubahan SKKNI, ya itu mungkin saja terjadi karena SKKNI yang kita jadikan dasar di sini adalah yang tahun 2019, sementara saat ini sedang dilakukan pembahasan untuk revisi dalam rangka penyederhanaan atau penyesuaian kompetensi Ganis PH berdasarkan Permen LHK nomor 8 2021. Baik, mungkin bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk rincian unit kompetensi Ganis PH Pembinaan Hutan itu ada 9 kompetensi. Pertama terkait dengan penerapan K3, kemudian pengorganisasian pekerjaan, melakukan komunikasi efektif, merencanakan kegiatan pembinaan hutan, kemudian mengawasi pelaksanaan pembinaan hutan, mengawasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, melaksanakan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, melakukan pemetaan potensi konflik sosial, dan merencanakan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan. Jadi kalau kita lihat unit kompetensi yang dipersyaratkan untuk pembinaan hutan, ini ada yang teknisnya ada 6 unit kompetensi, walaupun di SKKNI yang terkait dengan pembinaan hutan itu ada beberapa unit kompetensi, tapi tidak seluruhnya merupakan persyaratan. Kemudian juga di sini juga ada beberapa penyederhanaan terkait dengan dampak kelola sosial, kelola lingkungan, itu ada penyederhanaan dibandingkan dengan Ganis PHPL yang lama. Baik, akan kita kupas untuk setiap unit kompetensinya. Ini masih kompetensi umum menerapkan K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Di sini ada 4 elemen kompetensi. Yang pertama persiapan, kemudian identifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya, kemudian melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja, dan mengomunikasikan informasi K3. Kriteria unjuk kerjanya tentunya untuk persiapan pekerjaan kita harus memahami, menguasai panduan atau program juknis terkait dengan K3 yang ada di tempat kita sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini terkait dengan pembinaan hutan. Kemudian peralatan dan perlengkapan itu tentunya yang berhubungan dengan pembinaan hutan juga. Kemudian mengidentifikasi elemen kompetensi berikutnya, mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya. Kriteria unjuk kerjanya adalah sumber bahaya di area kerja yang diidentifikasi itu sudah sesuai prosedur. Misalnya pembinaan hutan kita terkait dengan persemaian, penanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan, dan terkait dengan kelola lingkungan, kelola sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
di situ, di setiap kegiatan kita, di situ ada aktivitas apa saja yang merupakan sumber bahaya dan bisa menimbulkan risiko bahaya bagi keselamatan maupun kesehatan kerja. Tentunya yang paling terlihat adalah pengamanan hutan, karena nanti akan ada pengamanan dan perlindungan hutan. Di situ ada kebakaran dan lain-lain. Di situ maka ada peralatan APD dan peralatan lainnya yang perlu kita siapkan. Kemudian di persemaian, aktivitas apa saja di situ, penyiapan materi bahan untuk persemaian dan seterusnya, ada pengangkutan bibit dan seterusnya. Itu yang kita tentukan, kita identifikasi resiko-resiko yang kemungkinan bisa untuk mengakibatkan risiko terhadap keselamatan kesehatan bagi personil kita di lapangan. Kemudian aksi pengendalian bahaya dipilih berdasarkan karakter sumber bahaya. Sudah ada terkait dengan nanti aksinya apa, apakah itu peringatan atau kemudian ada pencegahan. Misalnya peringatan, hati-hati, kita pasang papan peringatan, hati-hati di sini ada katakanlah lalu lalang mobil, atau kemudian di sini ada karena ada genset, ada apa segala macam, cukup diberikan papan peringatan. Atau kalau kemudian itu perlu pencegahan atau preventif, maka itu dilakukan, kita berlakukan penggunaan APD bagi personil dan seterusnya. Selanjutnya untuk pelaksanaan program K3 di area kerja. Ini peralatan pelindung diri harus tepat digunakan sesuai prosedur. Kemudian juga inspeksi sumber bahaya dilaksanakan sesuai prosedur. Jadi tidak hanya kita melakukan identifikasi, tapi dalam pelaksanaannya kita juga ada prosedur untuk inspeksi secara rutin. Kemudian aksi pengendalian bahayanya yang kita lakukan juga harus sesuai dengan prosedur. Kemudian terkait dengan komunikasi, mengkomunikasikan informasi K3 itu dilaporkan kepada pimpinan dan unit kerja secara akurat dan jelas. Sedangkan untuk panduan penilaian bagi asesor, itu terkait dengan konteks penilaian. Itu pertama, itu asesmen dilakukan di tempat uji kompetensi atau TUK itu sudah ditentukan, tempatnya biasa ditentukan oleh LSP yang memenuhi syarat teknis. Kemudian bisa di tempat kerja kita atau di tempat lain untuk simulasi, misalnya pinjam tempat di perusahaan lain atau di balai latihan atau di tempat lain yang disepakati dengan asesor atau LSP. Kemudian metode asesmen yang dapat diterapkan berupa tes lisan maupun tes tertulis. Kemudian kalau di tempat kerja kita dilakukan observasi, demonstrasi, simulasi, juga dilakukan verifikasi bukti terhadap portofolio kita, bukti-bukti dokumen, laporan, dan seterusnya. Kemudian wawancara dan metode lain yang relevan. Kemudian untuk yang ketiga, asesmen dilakukan untuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. Persyaratan kompetensi tidak ada, apakah dia harus sudah mengikuti pelatihan K3, ikut bimbingan teknis K3, dan seterusnya, tidak dipersyaratkan. Kemudian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan yang akan diasesmen itu terkait dengan
Yang pertama pengetahuan sistem manajemen K3 dan hierarki pengendalian bahaya. Jadi sistem manajemen K3-nya seperti apa yang diterapkan itu bisa kita lihat di SOP kita yang ada di tempat kerja. Kemudian hierarki pengendalian bahaya. Apabila terdapat musibah atau kejadian, ini kita harus lapor kemana, siapa, itu juga ada di SOP. Kemudian keterampilan. Pada saat terjadi keterampilan menggunakan alat pengendalian bahaya. Jadi pada saat terjadi kejadian, misalnya kebakaran atau apa atau hal lainnya, kita menggunakan peralatan yang tepat. Itu juga sudah ada di SOP, tinggal dipelajari. Kemudian sikap kerja yang akan diasesmen adalah teliti, cermat, dan disiplin. Aspek kritis. Jadi aspek kritisnya yang akan diasesmen oleh asesor adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Jadi kemampuan kita untuk menentukan atau mengidentifikasi bahaya di lokasi kerja kita, misalnya di persemaian, di lokasi penanaman, di lokasi pemeliharaan, atau di lokasi pemantauan lingkungan kita, kemudian terkait dengan kegiatan perlindungan pengamanan dan seterusnya. Itu akan dinilai kemampuan kita mengidentifikasi dan menentukan aksi apa yang akan untuk pengendalian bahaya yang mungkin terjadi di situ. Tipsnya tentunya ya kuasai peraturan terkait K3, kemudian SOP yang ada di perusahaan kita atau lokasi kerja, kemudian pahami manajemen K3, kemudian fungsi APD yang standarnya, paling tidak yang standar itu seperti apa, kemudian fungsi dan cara penggunaan peralatan K3 atau pengendalian bencana, misalnya pemadam kebakaran itu menggunakannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian juga kalau ada portofolio terkait dengan kegiatan K3, misalnya kita ikut seminar, bintek, pelatihan K3, sampaikan saja, termasuk SOP-SOP, misalnya kita terlibat dalam penyusunannya, kita sampaikan. Pengorganisasian pekerjaan. Jadi untuk seorang ganis PH Binhut, selain dia pelaksana juga dia mungkin sebagai ketua atau ketua regu atau yang memanage suatu pekerjaan, entah itu di persemaian, penanaman, pemeliharaan, dan seterusnya. Jadi elemen kompetensi seorang Binhut, unit kompetensinya salah satunya adalah mengorganisasikan pekerjaan. Untuk elemen kompetensi yang akan diasesmen ya tentunya persiapan dan bagaimana kita mengkoordinasikan pekerjaan. Untuk persiapan itu tentunya harus ada rencana kerja, kemudian peralatan dan perlengkapan yang sesuai. Kemudian untuk mengkoordinasikannya, tentunya rencana kerja itu misalnya persemaian, penanaman, rencana kerja yang akan kita lakukan itu kita koordinasikan dengan pihak terkait, misalnya bagian logistik, bagian keuangan, atau bagian perencanaan, atau bagian lain yang berkenaan dengan rencana kegiatan kita. Kemudian juga kemampuan kita dalam rangka membagi tugas sesuai dengan rencana kerja. Si A misalnya contoh misalnya dalam persemaian, siapa yang bagian mengisi polybag, kemudian bagian bedeng, bagian kebun pangkas dan seterusnya, siapa yang menyiram tanaman, itu ada pembagian tugas. Nanti juga termasuk administrasinya, mutasi bibit, itu harus bisa kita distribusikan, itu untuk persemaian. Kemudian kalau untuk kegiatan lain, penanaman,
nanti ada yang mengangkut bibit seperti apa, kemudian yang bikin lubang tanam, yang menanam, dan seterusnya, termasuk pemeliharaan, pupuk, bikin piringan, dan seterusnya. Nah, itu kita lakukan pembagian tugas sesuai dengan rencana kerja. Tata hubungan kerja juga harus kita kuasai terkait dengan koordinasinya. Nanti si mandor ini lapor, si pelaksana lapor ke mandor lapor kemana, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita juga harus memiliki kemampuan terkait dengan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan, ini yang berjalan dengan efektif ini di mana, yang kurang efektif di mana, jadi bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan ke depan. Untuk penilaian, panduan penilaian dari asesor terkait dengan konteks penilaian sama, kemudian persyaratan kompetensi tidak ada, terkait dengan pengetahuan itu teknik tata hubungan kerja, kemudian keterampilan, bagaimana kita mampu melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya, baik itu personil, manusia, juga sumber daya lainnya terkait dengan logistik dan seterusnya. Kemudian juga kita mampu menentukan strategi dan menentukan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan. Misalnya penanaman sekian hektar diperlukan kebutuhan bibit sekian, terus bagaimana kita memenuhi kebutuhan bibit tersebut, berapa orang yang harus kita perlukan, itu memerlukan strategi khusus walaupun dengan jumlah personil yang terbatas tapi bisa dipenuhi. Kemudian juga kita mampu menganalisis potensi dan masalah organisasi, dan tentunya kemampuan kita berkomunikasi. Sikap kerja yang diperlukan terkait dengan mengorganisasikan pekerjaan adalah cermat, teliti, dan komunikatif. Aspek kritis kemampuan melakukan pembagian tugas dan melaksanakan tata hubungan kerja. Di sini aspek kritisnya terkait dengan pembagian tugas, karena seperti kita ketahui bersama, jumlah personil itu untuk yang HPH biasanya terbatas, jadi seseorang personil atau staf yang ada di pembinaan hutan biasanya merangkap di persemaian, merangkap di penanaman, pemeliharaan, termasuk di kegiatan lainnya. Itu harus bisa kita manage dengan sebaik mungkin. Kemudian tata hubungan kerjanya juga tidak dilupakan. Nanti si A tanggung jawab di sini, diberi tugas ini, kemudian lapornya kemana, arus informasi seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Untuk tipsnya, kuasai struktur organisasi, kewenangan, dan job deskripsi, kemudian SOP yang memuat atau menunjukkan tata hubungan kerja di perusahaan kita atau instansi kita. Kemudian kuasai teknik pendistribusian tugas dan beban kerja. Kemudian sampaikan juga portofolio kegiatan yang berkaitan dengan distribusi tugas, misalnya dokumentasi briefing, disposisi surat, dan seterusnya. Kemudian unit kompetensi berikutnya adalah melakukan komunikasi efektif. Ini ada 2 elemen kompetensi. Pertama, strategi komunikasi dan menerapkan komunikasi efektif. Jadi dalam menetapkan strategi komunikasi, kita harus tahu tujuan komunikasi itu dalam rangka apa, sesuaikan dengan tujuannya, misalnya briefing atau kemudian sosialisasi atau apa, itu harus disesuaikan strateginya. Kemudian metodenya juga disesuaikan, medianya yang efektif seperti apa, apakah cukup diskusi atau kemudian harus ceramah atau FGD kalau menghadapi masyarakat dan seterusnya. Itu kita sesuaikan dengan tujuan maupun dengan karakteristik komunikan atau lawan bicara kita.
Kemudian juga penggunaan peralatan dan perlengkapan. Kalau kita bicara di depan orang banyak, tentunya perlu alat bantu komunikasi, misalnya untuk menjelaskan kita mau paparan atau alat komunikasi lain, TOA, untuk supaya lebih jelas komunikasi kita, karena sifatnya instruksi dan lain-lain, itu dia perlu kita kuasai. Kemudian menerapkan komunikasi efektif, ini paling tidak komunikasi yang kita lakukan sesuai dengan metode. Kemudian juga hasil komunikasi kita dicatat atau dibuatkan notulen sehingga untuk tindak lanjut ke depan atau bukti hasil koordinasi kita, komunikasi kita itu dapat terdokumentasikan dan bermanfaat di kemudian hari seandainya diperlukan. Panduan penilaian untuk asesor. Untuk konteks penilaian itu masih sama, persyaratan kompetensi juga tidak dipersyaratkan. Kemudian pengetahuan keterampilan diperlukan, itu terkait dengan media komunikasi maupun metode komunikasi. Kemudian keterampilannya, bagaimana kita melakukan personal approach, kemudian menerima dan memberikan tanggapan, kemudian juga menggunakan media komunikasi. Sikap kerjanya cermat dan komunikatif, aspek kritis, ketepatan dan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakter pemilikan. Yang perlu diingat di sini untuk aspek kritis itu adalah metode, ketepatan penggunaan metode untuk sesuai dengan tujuan dan karakter komunikan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, misalnya kita berbicara dengan bawahan kita atau personil kita itu seperti apa, tapi kalau kemudian itu perlu berbicara atau menjelaskan sesuatu kepada pihak lain atau masyarakat, itu metode apa yang digunakan, kemudian medianya seperti apa, dan seterusnya. Itu yang perlu penjelasan nantinya. Jadi tipsnya adalah kuasai teknik atau metode komunikasi, baik itu berupa dialog, diskusi, seminar, FGD, dan lain-lain. Kemudian juga kuasai penggunaan media komunikasi. Untuk unit kompetensi yang teknis, ini adalah merencanakan kegiatan pembinaan hutan. Di sini ada 3 elemen kompetensi: persiapan, kemudian pelaksanaannya, kegiatan persemian, penanaman, pemeliharaan, dan mendokumentasikan pekerjaan. Untuk persiapan, tentunya kita harus menguasai peraturan atau prosedur, kemudian juga peralatan atau perlengkapan harus sesuai. Kemudian pelaksanaannya, bagaimana teknik perencanaan kegiatan ditetapkan, kemudian sumber daya disiapkan sesuai kebutuhan. Jadi kalau untuk persemian, tentunya pada bidang persemian, pada proses perencanaan kita harus tahu itu syarat persemian seperti apa, apakah itu persemian permanen atau sementara, syaratnya seperti apa, kelerengan berapa, kemudian sumber air, dan seterusnya. Kemudian juga di situ ada kegiatan apa saja. Kemudian juga kita sesuaikan luasannya, misalnya kebutuhan bibit per tahun sekian ribu, berarti kita perlu luasnya berapa sesuai dengan jenis tanamannya, bedengnya perlu berapa, dan seterusnya. Kemudian sumber daya disiapkan sesuai kebutuhan. Ini berarti tadi jumlah dari perencanaan itu akan kita ketahui berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, anggarannya berapa, kemudian nanti bahan-bahan untuk sarprasnya apa saja yang kita perlukan. Kemudian dokumentasi pekerjaan itu sesuai dengan ketentuan,
misalnya persemaian di situ ada, berarti kita berbicara ada mutasi bibit, ada bicara laporan kebun pangkas dan seterusnya, stok bibit ya. Kemudian kalau untuk penanaman berarti berapa jumlah bibit yang tertanam, kemudian nanti pemeliharaannya berapa yang hidup, presentasinya dan seterusnya. Untuk panduan penilaian bagi asesor, konteks penilaian masih sama, sedangkan persyaratan kompetensi juga tidak ada. Kemudian untuk pengetahuan keterampilan, itu pertama ada teknik kegiatan pembinaan hutan, meliputi persemaian, penanaman, pemeliharaan. Kemudian juga dasar-dasar silvikultur. Silvikultur itu budidaya tanaman, kurang lebih secara umum seperti itu. Kita harus tahu untuk jenis jenis A itu syarat tumbuhnya seperti apa, kemudian perlakuannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian keterampilan ini mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan proses perencanaan. Kemudian sikap kerja yang diperlukan teliti dan cermat. Aspek kritis adalah kecermatan dalam penyusunan rencana kegiatan pembinaan hutan. Jadi dalam penyusunan, aspek kritisnya adalah penyusunan rencana ini harus cermat terkait dengan misalnya persemaian tadi, luasannya, kemudian jenis yang dipilih, tenaga kerja dan seterusnya. Kemudian penanaman, bagaimana kita menghitung jumlah kebutuhan bibit dalam sekian hektar. Kalau kemudian itu sifatnya pengayaan, berarti berapa luas areal yang akan dikayakan, tanah kosong, kanan kiri jalan dan seterusnya, bekas TPK. Itu harus tepat, jangan sampai kurang atau kelebihan. Kemudian kalau misalnya kurang itu masih bisa disikapi dengan cara mengambil permudahan alam sebagaimana dan bagaimana itu termasuk di situ. Pemeliharaan juga bagaimana kita melakukan misalnya perlu penjarangan untuk yang HTI, atau misalnya ada hama penyakit hutan, bagaimana kita mengatasinya. Prediksi-prediksi itu harus cermat kita lakukan. Tipsnya pertama adalah kuasai dasar-dasar sistem silvikultur. Di sini ada sistem silvikultur THPA, THPB, kemudian yang saat ini harus dilakukan dan wajib dilakukan adalah sistem silvikultur intensif. Bagaimana kita melakukan pemeliharaan pohon atau pemeliharaan tegakan tinggal secara intensif sehingga riapnya bisa meningkat, termasuk pemeliharaan bibit, pemeliharaan pohon. Jadi tidak hanya dibiarkan oleh secara alami, tapi perlu kita lakukan secara intensif. Kuasai perencanaan dan teknik pembinaan hutan, tadi persemaian, penanaman, pemeliharaan. Kemudian kuasai sumber daya kegiatan pembinaan hutan, persemaian, penanaman, pemeliharaan. Kuasai sertifikasi bibit dan SNI yang berkaitan dengan pembinaan hutan. Terkait dengan sertifikasi bibit, ada beberapa ketentuan yang mempersyaratkan bibit yang kita gunakan harus sertifikasi. Nah, terkait dengan sertifikasi bibit ini secara khusus bisa dipelajari atau dipahami sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maupun untuk beberapa jenis tanaman itu sudah ada, untuk bibitnya sudah ada SNI-nya, itu bisa dipelajari. Dalam hal prosesnya, pembibitan, stek pucuk, kebun pangkas dan lain-lain sudah ada SNI-nya. Kemudian kuasai aspek ekologi,
sebagaimana diatur pada sertifikasi PHPL. Penuhi syarat-syarat atau item-item yang ada di penilaian aspek ekologi pada sertifikasi PHPL. Kemudian sampaikan portofolio yang berkaitan dengan pembinaan hutan. Unit kompetensi berikutnya adalah mengawasi kegiatan pembinaan hutan. Dalam hal ini ada 3 kompetensi, elemen kompetensi, ini persiapan, kemudian pelaksanaan pemantauan dan dokumentasi. Untuk persiapan tentunya kita harus menguasai peraturan, prosedur, peralatan, dan sumber daya harus kita siapkan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk pelaksanaan pemantauannya itu dipastikan kegiatan sudah sesuai dengan rencana, kemudian pengawasan disesuaikan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi. Misalnya jumlah bibit yang akan kita siapkan 1000 ya tentunya harus 1000, atau misalnya penanaman juga jumlahnya dalam per hektar 550 ya 550, atau kalau kemudian ada toleransi ya jangan sampai melebihi dari toleransi. Kemudian dokumentasi laporannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk panduan penilaian bagi asesor itu konteks penilaian sama, kemudian persyaratan kompetensi tidak ada, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan terkait dengan pengetahuan itu teknik pembuatan persemaian, teknik pelaksanaan kegiatan penanaman, dasar-dasar silvicultur, dan teknik pengambilan sampel. Kemudian keterampilan menggunakan alat pengolah data, mengumpulkan dan mengolah data, serta menilai keberhasilan persemaian penanaman pemeliharaan. Sikap kerja yang diperlukan teliti cermat, kemudian aspek kritis kecermatan dalam verifikasi dan mengolah data informasi hasil kegiatan pengawasan. Jadi dalam hal pengawasan kegiatan ini, selain dari teknik pelaksanaan, kemudian dasar-dasar silvicultur, kita juga perlu tools untuk menguji apakah ini sudah sesuai atau belum dengan perencanaan realisasinya, yaitu melalui pengambilan sampel. Nah, untuk teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan ketentuan, misalnya untuk penanaman kita lakukan pengambilan sampel apakah itu secara acak atau secara sistematis, kemudian itu berapa persen, dan jarak plot sampelnya sekian, ada apakah ditentukan sekian jalur baru kemudian ngambil lagi sistematis dan seterusnya. Kemudian nanti kita hitung statistiknya atau berapa persen keberhasilannya, itu sudah ada ketentuannya. Kalau dulu 80% dari 80%, jadi 80% sehat dari 80% yang hidup. Kalau sekarang mungkin ada perubahan, itu harus yang hidup sekian. Nah, itu kita sesuaikan dengan standar yang ada. Kemudian juga misalnya untuk persemaian, tingkat kematian, tingkat hidup bibit berapa, itu perlu teknik pengambilan sampelnya perlu kita ketahui dan kita kuasai. Tipsnya masih kurang lebih sama, jadi kuasai dasar-dasar silvicultur, kemudian kuasai perencanaan dan teknik pembinaan hutan, kuasai sumber daya pembinaan hutan, kuasai sertifikasi bibit dan SNI, kuasai teknik pengambilan sampel dan pengolahan data termasuk uji statistiknya, kemudian aspek ekologi pada sertifikasi PHPL, dan sampaikan portofolio yang berkenaan dengan pembinaan hutan. Unit kompetensi berikutnya adalah mengawasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Ada 4 elemen kompetensi. Pertama persiapan, kemudian penyusunan rencana kerja, melakukan pemantauan dan dokumentasi.
Untuk persiapan tentunya peraturan dan peralatan harus kita pahami. Kemudian kegiatan perencanaan, menyusun rencana, itu jenis-jenis gangguan dapat diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. Misalnya jenis gangguannya apakah itu terkait dengan okupasi lahan, konflik tenurial, misalnya itu berkaitan dengan manusia, atau dengan misalnya gangguan alami, misalnya mungkin ada, kalau di HTI itu ada gangguan hama penyakit, atau kemudian ada kemungkinan kebakaran dan seterusnya kita identifikasi. Kemudian Sarpras perlindungan dan pengamanan ini juga ditetapkan sesuai jenis gangguan. Misalnya untuk kebakaran itu ada menara api, atau misalnya kalau di Sumatera ini ada gangguan dari satwa liar, gajah, maka kita harus bikin sekat untuk sekat gajah supaya tidak melintas ke tanaman kita dan seterusnya. Kemudian terkait dengan SDM, waktu dan anggaran untuk perlindungan pengamanan itu disesuaikan kebutuhan. Jangan sampai anggaran untuk patroli kebakaran tidak siap padahal saat kemarau, atau sebaliknya justru berlebih tapi tidak dapat dilaksanakan karena hujan dan seterusnya. Itu kita sesuaikan bagaimana penganggarannya, tata waktunya kita sesuaikan. Rencana kerja juga kita lakukan, disusun sesuai dengan hasil identifikasi. Tidak perlu kita membuat rencana patroli di tempat yang aman. Jadi patroli dilakukan pada tempat-tempat yang rawan gangguan. Disitulah kita fokuskan untuk kegiatan. Kemudian pemantauannya ini kita pastikan juga sesuai rencana. Kemudian pengawasannya terhadap ini kegiatan pengamanan itu juga preventif maupun represif, itu diimplementasikan sesuai ketentuan, sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah kerja kita. Laporan, dokumentasi hasil pelaksanaan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil kegiatan didokumentasikan sesuai ketentuan. Kemudian untuk panduan penilaian asesor, itu konteks penilaian masih sama. Kemudian persyaratan kompetensi tidak ada. Untuk pengetahuan dan keterampilan diperlukan oleh Ganis Binhut, itu pertama teknik untuk unit kompetensi ini. Pertama teknik identifikasi jenis gangguan, kemudian teknik perlindungan pengamanannya seperti apa, kemudian pembuatan berita acara dan pelaporan, membaca peta, menggunakan peralatan, kemudian sifat kerja, cermat, aspek kritis kecermatan mengidentifikasi jenis gangguan dalam mengawasi kegiatan perlindungan pengamanan. Jadi teknik terkait dengan pengetahuan teknik pembuatan berita acara dan pelaporan ini harus sesuai dengan, apalagi kalau itu berkaitan dengan ada pidana kehutanan, gangguan dari oknum masyarakat, itu perlu kita lakukan berita acara dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Atau kemudian ada kebakaran, bencana kebakaran terjadi, kita lakukan identifikasi, kita lakukan inventarisasi, kemudian kita BAP-kan, termasuk misalnya ada gangguan dari satwa liar, kemudian ada terjadi kontak dengan manusia sehingga ada korban, itu kita lakukan pembuatan berita acara dan kita laporkan ke instansi yang berwenang. Tipsnya, pertama kuasai dasar-dasar kegiatan perlindungan pengamatan. Jadi ada syarat minimal bahwa perusahaan harus
memiliki Brigdal Karhut, kemudian juga punya Satpam Satuan Pengaman Hutan, dan seterusnya, itu dipenuhi. Kemudian atau setidaknya kita mengetahui standarnya, standar minimalnya. Kemudian kuasai ketentuan peraturan perundangan terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Kemudian kuasai standar perlindungan dan pengamanan hutan, ini kaitannya dengan Sarpras tadi dan SDM-nya. Kemudian kuasai atau identifikasi jenis gangguan yang ada di lokasi usaha, apa saja jenis gangguan yang ada di lokasi usaha kita. Kemudian kuasai kegiatan preventif dan represif dan implementasinya di lapangan. Yang preemptif itu apa yang akan kita lakukan terkait kita menciptakan suasana atau kondisi supaya jenis gangguan itu tidak terjadi, mungkin melalui pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu sebelum mereka masuk melakukan okupasi atau peradangan dan seterusnya. Kemudian preventif itu pencegahan. Nah, represif itu istilahnya ya penindakan atau pengendalian apabila sudah terjadi gangguan. Kemudian sampaikan juga portofolio berkaitan dengan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang telah kita lakukan. Untuk unit kompetensi selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Jadi kalau dulu Ganis PHPL Binhut itu juga mengawasi atau harus menguasai kelola lingkungan, di mana lingkungan itu mulai dari identifikasi dampak, resiko, proyek, kemudian pemantauannya dan pengelolaannya yang ada di lokasi usaha, apa itu terhadap tanah, air, udara, B3 dan seterusnya. Tapi untuk Ganis PH ini hanya pemantauan dampak terbatas pada tanah dan air. Lebih sederhana. Jadi kemudian untuk elemen kompetensinya itu persiapan, kemudian pengawasan dampak, kemudian dokumentasi. Untuk persiapan itu peraturan dan peralatan, kemudian pengawasan dampaknya itu apa yang akan diamati, kondisi tanah dan air sesuai dengan ketentuan atau lihat di RPL atau rencana pemantauan lingkungannya. Hasil pengamatan dampak terhadap tanah dan air dicatat sesuai dengan ketentuan. Bagaimana SOP atau teknik pengukuran pemantauan dampaknya seperti apa, itu sudah ada di RPL. Mungkin itu dalam bentuk kalau tanah mungkin dalam bentuk bak erosi, jadi kita ukur tingkat erosi per hari, per bulan atau apa, itu kita cek di RPL. Kemudian kalau untuk air mungkin itu ada sepas, kalau misalnya ada sepas, nah itu tinggal dilihat debit air, apa segala macam perubahan atau deviasi, itu kita catat dan sudah ada tata waktunya, harian, bulanan, dan tahunan. Jadi hasil pengamatan itu dianalisa sesuai dengan prosedur, ada tata cara perhitungannya, itu sudah diatur ada ketentuan, dan di RPL itu sudah ada, tinggal diikutin saja. Kemudian laporannya juga sudah ada ketentuan, tinggal mengikuti. Panduan penilaian untuk asesor itu sama, konteks penilaiannya, persyaratan tidak ada. Kemudian untuk pengetahuan, untuk teknik identifikasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air, kemudian keterampilan membaca peta,
menggunakan peralatan pemantauan, menggunakan peralatan komunikasi, radio, HT, internet. Sikap kerja teliti dan cermat, aspek kritis ketelitian dalam melakukan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemantauan hutan. Jadi untuk tambahan, itu pertama adalah kuasai ketentuan tentang real atau reduced impact logging, pengelolaan lingkungan, pengendalian kerusakan, dan AMDAL. Tapi kita lanjut dulu, kuasai aspek lingkungan pada sertifikasi PHBL. Sedapat mungkin item-item yang ada di aspek lingkungan dalam rangka sertifikasi PHBL itu dapat dipenuhi. Kemudian juga kuasai teknik pengolahan dan pemantauan dampak lingkungan pada tanah dan air, dan sampaikan portofolio terkait kegiatan AMDAL, RKL, dan RPL kalau ada. Kemudian unit kompetensi berikutnya adalah melakukan pemetaan potensi konflik sosial. Jadi seperti kelola lingkungan tadi, untuk jenis PHBL BINHUT yang lalu adalah juga termasuk kelola sosial, di mana di dalamnya ada identifikasi konflik, pemetaan potensi konflik, kemudian resolusinya, dan beberapa hal yang terkait dengan sosial masyarakat. Tapi untuk jenis PH ini unit kompetensinya lebih sederhana, hanya melakukan pemetaan potensi konflik sosial. Baik, ini untuk unit kompetensi ini, elemen kompetensinya ada 4. Pertama, persiapan, kemudian penyusunan rencana, kemudian perumusan potensi konflik di lapangan, dan hasilnya. Persiapan tentunya peraturan dan peralatan, kemudian penyusunan rencana, itu kita harus mampu menguasai atau memahami faktor-faktor yang menjadi peluang penyebab timbul atau berkembangnya konflik sosial. Ini dapat kita identifikasi sesuai ketentuan. Kemudian sumber daya manusianya sebagai pelaksana di tempat kita itu juga kita tetapkan sesuai kebutuhan, apakah ini perlu berapa orang, perlu kualifikasi yang seperti apa, dan seterusnya, kemampuan komunikasi seperti apa, dan seterusnya. Kemudian juga jadwal pelaksanaan pemetaan potensi konflik itu juga harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat. Kemudian informasi dan data yang diperlukan kita kumpulkan, itu melalui kuesioner, itu sudah ada formatnya. Kemudian nanti dokumen rencana pemetaan ini kita susun sesuai ketentuan. Jadi untuk pemetaan potensi konflik sosial ini sudah ada ketentuannya, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, misalnya lokasinya, kemudian jumlah respondennya, dan seterusnya, termasuk resikonya. Ini juga kita, misalnya di sana lebih resiko, di sini kurang, itu kita sesuaikan dengan kondisi di tempat kita. Kemudian perumusan potensi konflik di lapangan ini terkait dengan pertama wawancara dengan para pihak sesuai ketentuan, kemudian pemetaan potensi konflik sosial secara partisipasi disusun sesuai ketentuan, pemetaan area konflik disusun sesuai ketentuan, dan pemetaan resolusi konflik sosial secara partisipasi disusun sesuai ketentuan. Di sini sudah diatur wawancara dengan para pihak itu dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat, ulama, dan seterusnya. Itu sudah ada aturannya, siapa-siapa yang akan menjadi responden, jumlahnya berapa, kemudian nanti pemetaannya seperti apa berdasarkan rumus perhitungan, akan keluar nanti hasil pemetaannya.
tingkat konfliknya, apakah itu siaga, waspada, dan seterusnya akan keluar. Kemudian hasil laporan kita sampaikan, kita susun sesuai ketentuan dan kita sampaikan, dilaporkan sesuai ketentuan. Panduan penilaian masih sama, konteks penilaian, persyaratan masih sama, kemudian pengetahuan yang diperlukan itu terkait perencanaan hutan yang terkait dengan kelola sosial, kemudian teknik pemetaan konflik sosial, pemetaan partisipatif. Nah, ini pemetaan partisipatif ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, termasuk resolusi konflik alternatifnya ini dibuat bersama dengan masyarakat, kemudian menjadi suatu kesepakatan. Mohon maaf, batuk. Kemudian terkait dengan keterampilan, yaitu membaca peta, menggali informasi secara personal. Jadi proses-proses pendekatan atau komunikasi dengan masyarakat itu diperlukan. Kemudian sikap kerja yang diperlukan itu teliti, cermat, objektif, dan komunikatif. Aspek kritisnya ketepatan dan objektivitas dalam membuat pemetaan konflik sosial. Ketepatan dan objektivitas ini perlu karena beberapa laporan terkait pemetaan konflik di situ statusnya masih rendah atau waspada, tapi ternyata belum sampai 1 tahun ada kejadian konflik. Nah, ini berarti pada saat proses pemetaannya ternyata si pelaksana kurang objektif atau gagal untuk menggali informasi, mungkin karena respondennya kurang atau seperti apa. Ini jadi kalau ternyata kegiatannya tidak objektif atau kurang ini, maka itu akan justru merugikan kita sendiri. Kita tidak siap untuk apabila terjadi konflik sosial. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, karena sifatnya hanya lebih banyak yang formalitas, ternyata justru itu akan berakibat yang merugikan di kemudian hari. Kemudian untuk tipsnya, pertama adalah kuasai ketentuan hak dan hutan adat yang ada di wilayah tersebut. Mungkin ada penetapan dari Pemda atau apa, kita pelajari. Kemudian kuasai ketentuan terkait dengan pengelolaan konflik sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kemudian kuasai teknik metode inventarisasi identifikasi sosekbud masyarakat. Di sini juga ada panduan inventarisasi sosekbud dari Baplan, itu bisa juga kita gunakan. Samplingnya seperti apa, respondennya seperti apa, bentuk kuesionernya seperti apa, itu sudah ada, bisa kita adopsi. Kemudian kuasai teknik sampling dan pengumpulan data sampel sosekbud masyarakat, kuasai teknik identifikasi dan pemetaan konflik sosial tenurial, itu sudah ada ketentuannya, tinggal dibaca dan diterapkan. Kemudian kuasai teknik pemilihan resolusi konflik. Nah, ini perlu kecermatan dari BINHUT, seorang gadis PH BINHUT. Jangan sekali-kali melakukan pemilihan resolusi konflik berdasarkan data yang kurang akurat. Lebih baik kita memberikan beberapa alternatif resolusi, kemudian nanti itu kita sampaikan ke masyarakat dan disepakati bersama. Sampaikan bahwa ini ada beberapa alternatif resolusi seperti ini, yang mana ada beberapa yang kekurangan atau kebaikan masing-masing, keuntungannya, kekurangan atau keuntungan masing-masing. Nah, itu disampaikan, jadi sifatnya adalah win-win solution.
Jadi berdasarkan kesepakatan, jangan sampai disusun resolusi konflik secara analis ya, tanpa melihat di lapangan dan tanpa ada pertimbangan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian sampaikan portofolio terkait dengan pengelolaan konflik sosial. Unit kompetensi berikutnya adalah menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan. Di sini ada 3 elemen kompetensi. Pertama, menyiapkan pekerjaan, kemudian rencana program dan mendokumentasikan hasil kerja. Persiapan tentunya peraturan dan peralatan kita kuasai apa saja yang perlu. Kemudian membuat rencana, tentunya diperlukan data dan informasi hasil inventarisasi Sosekbud, itu kita lakukan analisa sesuai ketentuan. Kemudian ada metode dan prosedur kerja yang ditetapkan sesuai kebutuhan. Kemudian pembentukan regu tim kerja dan SDM pelaksana disiapkan sesuai kebutuhan. Tata waktu, lokasi, jenis kegiatan dan anggaran biaya diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dokumen rencana program disusun sesuai hasil kegiatan dan dokumen rencana program dibuat sesuai ketentuan. Jadi ini berdasarkan hasil inventarisasi Sekbud, kemudian juga ada rekomendasi resolusi konflik sosial, itulah yang akan kita jadikan bahan untuk penyusunan rencana pemberdayaan. Selain ada mungkin kebijakan dari pimpinan, kemudian kita juga mempertimbangkan anggaran yang tersedia, atau kita bisa kolaborasikan dengan program pemerintah, entah itu dari Dinas Sosial, Kementerian PDT, PU dan seterusnya, itu terbuka kemungkinan, termasuk pembentukan kelompok darwis, sadar wisata, dan yang ada, pokoknya program-program pemerintah yang ada di daerah itu bisa kita kolaborasikan. Yang penting itu sesuai dengan rekomendasi pemberdayaan, atau meskipun ini itu bisa menjadi kegiatan tambahan. Kemudian panduan penilaian terkait dengan konteks penilaian itu masih sama, persyaratan kompetensi itu tidak ada. Kemudian pengetahuan dan keterampilan diperlukan, tentunya tentang program pemberdayaan masyarakat, kemudian kemitraan kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku, keterampilan penyusunan rencana kerja secara komprehensif, dan mengoperasikan alat pengolah data. Sikap kerja yang diperlukan teliti dan cermat. Aspek kritis adalah ketepatan dalam penyusunan rencana program. Tipsnya adalah kuasai ketentuan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian kuasai teknik pengelolaan dan pemilihan resolusi konflik sosial, kemudian kuasai informasi program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian lain atau Pemda setempat, itu bisa kita kolaborasikan. Kuasai teknik pengumpulan data Sosekbud masyarakat, kemudian kuasai aspek sosial pada sertifikasi PHPL. Item-itemnya kita penuhi sehingga pada saat sertifikasi PHPL ini nilainya bisa bagus. Kemudian sampaikan portofolio terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan unit kompetensi maupun uji kompetensi. Tipsnya apa yang perlu kita pelajari, apa yang mungkin nanti dilakukan uji kompetensi oleh asesor berdasarkan pemahaman kami maupun pengalaman yang udah lama. Jadi nanti kalau kemudian ada perbedaan pemahaman, kemudian ada perubahan aturan, kami mohon maaf kalau kemudian yang kami sampaikan ini tidak sesuai. Setidaknya hal ini bisa jadi
wacana atau sebagai ya bayangan lah, kemungkinan seperti ini yang akan diujikan oleh asesor. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.